Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini pertanyaan mengenai bagaimana tata cara untuk meyakinkan hakim di dalam persidangan. Oke, cara untuk meyakinkan hakim, majelis hakim itu bagaimana sih mas caranya? Itu kadang sering juga ditanyakan. Jadi untuk meyakinkan hakim itu ada dua ya, karena persidangannya kan ada dua. Kalau di hukum pidana itu keyakinan hakim itu menjadi sangat penting karena ada keyakinan bahwa lebih baik membebaskan 1000 penjahat ya daripada seorang hakim itu menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi pentingnya keyakinan hakim itu di situ. Namun majelis hakim juga tidak bisa menghukum seseorang itu atas dasar keyakinannya saja. Jadi kalau di hukum acara perdata itu sudah disebutkan harus adanya alat bukti. Oke, minimal harus ada 2 alat bukti yang membuat hakim itu yakin, oh bahwa orang ini bersalah, oh bahwa pihak ini yang salah, oh pihak ini yang benar. Itu kalau di hukum pidana ya, penting banget karena kan kalau di hukum pidana kan hukumannya kurungan penjara. Bahaya sekali jika orang yang tidak bersalah habis itu divonis bersalah di penjara, itu nanti bisa serem, bahaya sekali. Itu nanti bisa sampai pertanggungjawabannya bisa sampai meninggal, bisa sampai akhirat ya nanti. Lagi hujan soalnya ini. Dan saya akan membahas saja cara untuk meyakinkan hakim di hukum acara perdata ya, masalah perceraian atau prestasi ataupun perbuatan melawan hukum, atau pokoknya soal hukum acara perdata. Oke. Untuk di hukum acara perdata, cara untuk meyakinkan hakim itu berbeda dengan hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana itu tergantung nanti alat buktinya, bisa dari saksi ahli, bisa alat bukti berupa barang atau benda untuk sebuah kejahatan, atau bisa apapun ya. Kalau di hukum acara perdata itu nanti kan cara persidangannya pun sudah berbeda, yaitu nanti adanya gugatan, adanya jawaban, adanya replik, adanya duplik, setelah itu pembuktian dan adanya kesimpulan, baru hakim memutuskan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dianggap lebih meyakinkan hakim. Jadi untuk meyakinkan hakim di hukum acara perdata itu tergantung dalil-dalil. Antara posita dan petitum itu linear, jadi antara posita dan petitum itu saling berhubungan, serta semua yang didalilkan di dalam posita dan permintaannya di petitum itu nanti dapat dibuktikan di dalam agenda pembuktian ya. Misalnya mendalilkan bahwa pihak tergugat itu pihak yang melawan hukum, nanti di dalam agenda pembuktian harus bisa membuktikan minimal mendatangkan 2 alat bukti, yaitu nanti adanya kesaksian, setelah itu adanya alat bukti, misalnya adanya surat perjanjian, akta otentik. Itu nanti bisa membuat keyakinan hakim lebih cenderung ke pihak yang bisa meyakinkan hakim. Seperti itu. Kadang pengacara atau konsultan hukum itu menambahkan kata-kata demi Tuhan, atau ada kata-kata sumpahnya di setiap positanya, di setiap dalilnya, bahwa demi Allah saya semua yang sudah saya katakan di dalam dalil-dalil posita gugatan ini sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Namun hal semacam itu tidak selalu dapat meyakinkan hakim ya, karena sumpah-sumpah semacam itu kan kedua belah pihak bisa melakukan sumpahnya, entah itu pihak penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon pun kadang bisa melakukan sumpah seperti itu, sumpah di posita-posita semacam itu. Namun memang berbeda-beda caranya, tapi yang paling penting untuk meyakinkan hakim yaitu kesesuaian antara posita, dalil-dalil di posita dengan pembuktian, nanti agenda pembuktian itu sesuai atau tidak.
ketika mendalilkan sesuatu berarti dia kan harus bisa membuktikannya di dalam agenda persidangan nanti, agenda pembuktian nanti. Ketika itu nanti semakin bisa membuktikan, saya yakin hakim akan lebih yakin kepada orang yang bisa menghadirkan saksi yang sesuai, sama menghadirkan alat bukti surat yang sesuai, bahkan bisa menghadirkan alat bukti yang lebih, tidak hanya saksi dan alat bukti surat, misalnya ada akta otentik atau ada hal-hal yang lain. Oke, jadi itu aja dari saya, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.